Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin wa tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek, jajaran kepala desa, Pak Dukuh, RT RW yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara dalam rangka gonggangan open hall yang hari ini dimeriahkan oleh ML Babul Hufron, ME, ML, malah Mobile Legend. Yang saya banggakan Bapak Ibu warga masyarakat Colomadu dan sekitarnya rahimakumullah. Air mawar di dalam cangkir, disimpan kendi di bawah kayu. Sedari awal hinggalah akhir, sayangku tercurah untukmu orang Colomadu. Ada gajah makan duren. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Ustadz keren. Ada pendekar minum susu. Hai orang Karanganyar, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadinya pesimis mau sowan. Kepala saya itu tengeng. Jadi kalau ini harus nengok kanan, kiri, depan, belakang, pulang pengajian pasti masuk UGD. Tapi saya kemudian punya prinsip, Allah paring dalan marang wong kang gelem dalan. Atau dalam bahasa lain disebutkan idza sadaqal asmu wa duhassani. Kalau orang barat mengatakan where there is will there is way. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Bukankah kemudian rasa sakit yang Allah berikan itu hanya sebagian kecil cara Allah mengurangi dosa kita? Maka tadi mau berangkat, istri saya wanti-wanti sama saya, Beb, haruskah berangkat? Saya jawab, iya saya. Yakin bukan sayang, tapi syaitonir rajim. Kenapa harus berangkat? Bukankah tempat terbaik itu adalah majelis yang di dalamnya ada ilmu, ada zikir, ada sholawat? Begitu kita mendatangi satu majelis yang di dalamnya ada zikir, ilmu, dan sholawat, di situ kemungkinan besar majelis itu didatangi oleh para malaikatnya Allah. Apalagi ini sekaligus ngiras-ngirus peringatan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, mari saya ajak salah satu niat untuk menghadiri majelis maulid, supaya kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu an ahdura al maulida misla ma nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Iya karena butuh iya karena Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan kemuliaan malam Lailatul Maulid, malam di mana Kanjeng Nabi dilahirkan, itu afdalu min Lailatul Qadar. Kemuliaan malam lahirnya Nabi itu jauh lebih utama dibandingkan malam Lailatul Qadar. Padahal kita tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Itu artinya kalau Anda ketika Lailatul Qadar itu diturunkan dalam keadaan tadarus Al-Quran, sama halnya Anda sedang membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Ketika Lailatul Qadar datang Anda dalam keadaan sholat malam, itu sama halnya Anda sholat malam selama 1000 bulan. Anak-anak Babul Ghufran saat Lailatul Qadar datang dalam keadaan Nabu Hadroh, kuwi padha karo Nabu Hadroh 1000 bulan melocot jempol. Tapi juga sebaliknya, kalau Lailatul Qadar datang dalam keadaan bermaksiat, sama halnya kita bermaksiat 1000 bulan. Kalau Lailatul Qadar datang ibu-ibu dalam keadaan melayani suaminya, itu sama halnya ibu-ibu ngeloni suaminya 1000 bulan. Tapi ternyata kemuliaan malam itu kalah dengan malam Lailatul Maulid, malam di mana Nabi dilahirkan. Bahkan disebutkan keutamaan malam Lailatul Maulid itu lebih mulia dibandingkan malam nuzulul Quran, malam di mana Al-Quran diturunkan. Allah menghiasi minggu dengan malam Jumat yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam wa a'dhamuha indallah min Aidil Fitri wa Aidil Adha. Endi wonge? Bapake sehat. Ngapunten kula tengeng Pak Bupati. Delok jenengan kula kok wajahe kathah. Lendas kula muter-muter. Matur nuwun rawuh Pak Bupati. Ngomong apa iki, Pak? Lebih mulia dibandingkan malam Jumat. Yang hari Jumat itu sendiri dikatakan Sayyidul Ayyam wa a'dhamuha indallahi min Aidil Fitri wa Aidil Adha. Dina Jumat kuwi cah luwih mulya dibandingkan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya apa salah satu bentuk kemuliaannya? Sholat Jumat hukumnya wajib, Idul Fitri, Idul Adha hukumnya sunnah. Ning nyatane awake dhewe justru ketika mempersiapkan Idul Fitri dan Idul Adha jauh lebih serius dibandingkan Yaumul Jumat. Apalagi kelas kita itu subuh masih ketiduran, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib masih di jalan, isya ketiduran. Begitu bangun bikin status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Matamu cocok sok-sokan. Tapi orang Indonesia akan indah pada waktunya. Bintang tangio turun miring. Nah, ternyata apa?
apa? Lailatul Maulid jauh di atas itu semua. Maka kalau Anda bertanya, justru dalil yang paling utama kenapa perayaan Maulid itu harus dilaksanakan adalah peristiwa Abu Lahab itu sendiri ketika beliau bergembira dengan kelahiran Nabi. Maka saya bilang, al-ikhtifal lil maulidi syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin soleh. Perayaan Maulid tidak membutuhkan hadis yang sahih, cukup membutuhkan hati yang soleh. Gak butuh dalil. Abu Lahab ketika melihat rumah Siti Aminah bersinar, Nabi Muhammad lahir bu bersinar, jangankan lahir, Siti Aminah itu ketika mengandung Nabi Muhammad perutnya munawwaroh bersinar, sama dengan ibu-ibu Colomadu ketika mengandung pede peteng dedek. Ini Kanjeng Nabi bersinar munawwaroh. Iki mesti soundnya sudah ada. Mau pesawal wes sapi. Iki rada atos. Goblok kok tukang sound. Wis sing setelan awal mau lho. Kowe ngerti to fungsi tongkatku ki opo? Siji nggih sandaran mergo ndas utengeng. Nomor loro nggih gembok ndase tukang sound system. Santai wae lek kurang sapu tak sangoni, santai wae. Tak sangoni le santai. Kan bola-bali kula matur to. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujude. Cewek diragati oke duntal kancane. Sing kali ya bocah-bocah babul kuburan. Itu di mana-mana sayang sama anak-anak. Hadroh. Kamu harus pede nih. Kalau kamu besok ditanya, pekerjaanmu apa mas? Jawab, penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Anak hadroh modalnya cuma sarung. Kamu jawab, pak, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Wah, di sini yang mengcile. Saat Kanjeng Nabi lahir, rumah Siti Aminah bersinar. Bahkan sinarnya nembus sampai langit karena kemuliaan Nabi Muhammad. Abu Lahab, paman Nabi, tanya sama Siti Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Pembantunya Abu Lahab. Suwaibah, itu apa kok bersinar? Juragan, izin, itu rumahnya Siti Aminah. Kenapa kau bersinar? Keponakanmu lahir. Hari itu Abu Lahab tepat hari Senin 12 Rabiul Awal dia bergembira. Suwaibah, kamu ke sana ke rumahnya Siti Aminah ikut bergembira atas kelahiran keponakanku. Maka hari itu Abu Lahab sarapan bikin sendiri, ngopi bikin kopi sendiri. Dia makan sendiri, tidak dilayani sama Siti Suwaibah. Yang kemudian terjadi apa? Ternyata atas kegembiraan Abu Lahab itu menjadi wasilah mendapatkan keringanan azab dari Allah setiap hari Senin. Kenapa? Karena ikut berbahagianya seorang Abu Lahab atas kelahiran seorang Muhammad. Coba, Abu Lahab itu orang yang celakanya dinas oleh Allah. Saya ngomong Abu Lahab celaka itu bukan tetangganya, lawak mulai paling tonggomu tong. Iki yang ngepal, yang ngecap Allah. Tabat siada Abi Lahabiu watab. Kalau yang ngecap Allah itu pasti ini jelek. Tapi kalau kamu dicap sama tetanggamu, belum tentu omongan tetanggamu itu salah. Saya itu paling nggak suka kalau kita punya masalah, perbandingan kita kok dengan Kanjeng Nabi. Bisa goblok-goblok wong. Apa yuk? Aku jadi ra susah. Aku ki difitnah rapopo.
Aku dimusuhi ra apa-apa. Wong Kanjeng Nabi ya dimusuhi kok. Logikamu ki kepiye? Kalau Kanjeng Nabi itu dimusuhi nih, tak kandhani Bu, Pak. Kanjeng Nabi itu mesti benar, sing musuhi mesti salah. Tapi lak jenengan dimusuhi, musuhmu iso benar, jenengan iso salah, jenengan iso benar, musuhmu iso salah. Maka kalau perbandingannya dengan Kanjeng Nabi ki kadoan. Yus dijawab mau aku dimusuhi serapopo, alhamdulillah. Aku rapopo banyak orang ngiri sama saya. Kenapa Kanjeng Nabi juga banyak yang ngiri? Salah. Kalau orang Colomadu ada orang ngiri, ya kamu nganan. Kula podo-podo ngiri tabrakan goblok gitu. Makanya kalau saya punya prinsip apa? Tetaplah memberi manfaat untuk banyak orang walaupun hidupmu sering dimanfaatkan. Betul? Kayak teman-teman Babul Gufron dulu, tetaplah terlihat sempurna walaupun tidak berguna. Ini menjadi dalil yang Abu Lahab saja, mohon maaf, dengan sedikit rasa cinta ketika Nabi dilahirkan, beliau mendapatkan keringanan azab setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita? Maka satu saat Nabi Muhammad sedang memberikan khutbah di hadapan banyak orang. Pengajian zaman Nabi itu bentuknya ada dua. Yang pertama namanya halakoh, yang kedua namanya jawiyah. Halakoh itu pengajian umum yang datang banyak, sementara jawiyah itu di sudut Masjid Nabawi. Maka kalau Bapak Ibu di Masjid Nabawi ada pengajian kecil-kecil itu namanya jawiyah. Bagi Anda yang belum pernah berangkat, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lah wong rong rampung wis amin lho. Kowe kesusu-susu. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Nabi khutbah, pengajian lah kita. Kalau pengajian itu satu arah, yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Kalau dua-duanya ngomong namanya bukan pengajian, tapi omong. Nabi khutbah berbicara soal apa? Soal hari kiamat, prahara surga dan neraka. Betapa kemudian pedihnya siksa neraka, indahnya nikmat surga. Di saat beliau berkhutbah, ada badui menyela omongan Nabi. Disomasilah karwong badui. Ya Rasulullah, hei Nabi, mata sa'ah. Jenengan ikat mau ngomong kiamat. Kiamat itu takone kapan? Niki sing takon wong badui ini. Nabi Muhammad mendengar tapi tidak menjawab pertanyaan orang badui ini. Beliau melanjutkan khutbahnya. Si badui ngeyel. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, jenengan ikat mau kok ngomong kiamat. Kiamat itu tekone kapan? Kan banyak toh kita tuh kadang-kadang kiamat tekone kapan toh? Yogi modelnya wong badui gitu. Sampai ketiga kalinya kemudian kembali berteriak lebih kencang. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kanjeng Nabi, kiamat itu kapan? Akhirnya Kanjeng Nabi berkenan menghentikan khutbahnya. Kemudian orang badui ini dijawab pertanyaannya oleh Nabi. Kamu badui, ma'adat talaha, kowe takon kiamat tekone kapan? Pertanyaan saya, persiapan kamu untuk menghadapi kiamat kuwi apa? Jawaban badui ini menarik. Fa wallah, demi Allah ya Nabi, ma'adatulaha kabiro sholatin wala sodakotin. Demi Allah Nabi, saya nggak punya persiapan yang lebih untuk menghadapi kiamat. Sholatku yo pas-pasan, sodakohku yo pas-pasan. Pengajian ono kotak infak wae dompetku 1.000, 50.000 sing tak cemplungke 1.000. Persis wong Colomadu Kanjeng Nabi. 1.000.
Itu kadang-kadang asik kok. Pengajian delok kiai, infaknya 1000. Kebun binatang delok munyuk, sangune 100.000. Delok kiai infake 1000, delok munyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan lu ngajeni kiai napa munyuk? Jadi iki ngene nyuk. Sing duwe gawe iki. Buayane kalungan malah kaya wedhus korban. Kancane Pak Bupati. Ma'adatullah kabira sholatin wala shadaqatin. Saya tidak punya persiapan dengan banyaknya sholat. Sholat dulu niku pas-pasan Nabi. Bahkan sholat saya mat kolamcing, komat teko salam lencing. Komat mangkat rampung sholat, dong tangannya diangkat, dongane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Sodako pulang nggih pas-pasan Nabi. Tapi kemudian dilanjutkan menarik ini. Ini kabar baik untuk para pendosa kayak sapa mau ketua panitia ini jeneng mulih. Bowo. Wibowo. Kalau kamu punya suami kayak Mas Bowo pasti setia. Kenapa? Giginya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Cakepnya kawatan kok. Pantesan kawat jemuran yang pondokku kok hilang terus. Ternyata dicolong Wibowo. Kamu tahu kenapa orang pakai kawat gigi? Karena dia sadar diri bahwa dirinya adalah merongos. Padahal ada pepatah yang mengatakan merongosong berbunyi nyaring. Oh kan kosong. Ingat, merongos adalah mingkem yang tertunda. Saya jadi ingat istri saya nembung sama saya, "Bah, boleh nggak saya pakai kawat gigi?" Saya jawab, "Nggak boleh." "Kenapa, Bah?" "Bahaya. Gue nganggo kawat gigi tak cipok nyantol canggung." Aku zizi. Jadi kan tadi Mas Bowo bilang ini banyak-banyak pendosa kayak kami. Ini kabar gembira banget. Nabi, saya itu gak punya persiapan banyak. Loh, kalau ngomong soal pendosa, lu camate Colomadu gitu. Itu dosa nih ora umum cah. Loh, niki bocah kula lawas. Niki mbiyen melu preman sing paling gede sak Yogya namine Gunjek. Lah, camate iki aku termasuk bagian dari kepremanan waktu itu. Sing ngurusi sarkem lah termasuk sama itu. Ya mungkin lah ning Solo ya kaya ning RRI ngono ki lah kok. Ngerti man? Jonggrang ngono ki lah. Kan ya aku ngerti jonggrang ya mbiyen soalnya sing ngejar rono ya Pak Bupati. Wis tak ngomong soal dosa wis kabeh. Tapi nopo? Si batu ini mengatakan, amal kita sedikit Nabi, kami nggak punya persiapan apapun. Walakinni, kata orang Badui, walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Kami memang tidak punya persiapan wahai Nabi. Sholat saya sedikit Nabi, sedekah saya sedikit Nabi. Tapi kami ini orang-orang yang sangat mencintaimu wahai Nabi. Modalnya nopo dong? Cinta Nabi. Mendengar pernyataan orang Badui ini,
Ada satu hadis yang hari ini sangat viral, mungkin hadis paling viral untuk orang-orang yang tidak soleh seperti kita tapi mencintai orang soleh, untuk orang-orang yang tidak baik seperti kita tapi mencintai orang baik, untuk orang-orang yang mungkin jelek sama kita tapi senang dengan mereka orang baik. Mendengar pernyataan orang Badui ini, Nabi menjawab, yang jawaban Nabi membuat para hadirin yang hadir langsung tepuk tangan, termasuk para sahabat. Apa jawaban Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Insya Allah. Ini Nabi itu. Ini mohon maaf, bagaimana kemudian Nabi menyenangkan kita Pak, orang-orang yang mungkin amalnya tidak banyak, membahagiakan kita yang jelas-jelas kita ini bukan orang soleh, tetapi Nabi memberikan kabar gembira, seseorang itu besok di surga akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau Anda malam hari ini hadir, datang ke sini karena cintamu kepada Nabi, wallah, atas hadis Nabi tadi kita akan dikumpulkan di surga bersama Nabi. Coba, ini hadis sering saya sampaikan Pak Bu. Kita kasih contoh sederhana. Ini aras singgasananya Allah. Di sebelah kanan singgasananya Allah itu ada mimbarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara di sebelah kirinya ada mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut para sahabat janggal. Janggalnya di mana? Bukankah Nabi itu sebaik-baiknya Nabi? Bukankah Nabi Muhammad itu Sayyidil Awalin wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursalin, the best of the best? Nabi adalah Muhammad. Tapi kenapa mimbarnya Nabi Ibrahim justru yang berada di sebelah kanan, mimbarnya Nabi Muhammad justru yang berada di sebelah kiri? Para sahabat protes, Nabi, kenapa mimbarmu di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan? Bukankah Allah menciptakan Nabi 124.000 Nabi? Nabi ini jumlah 140.000. Kita nggak pernah tahu kok kalau ada Nabi namanya Wibowo, nggak pernah tahu kita. Tapi ya pantes sih, masuk Nabi kok Wibowo, ora pantes. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Wibowo. Masuk Nabi Wibowo, ya pantes. Nah, ini Miftah Maulana rada pantes lah. Iya. Ya makanya nyuwun sewu. Kenapa kita itu harus memberikan nama anak yang baik itu sebenarnya salah satunya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Lah jenenge api dari Bupati yo, ada semuanya. Bupati Karanganyar. Juliat Mono. Juliat Mono. Wis pantes lah, Juliat Mono. Jelwane Juli. Lurah Camat Colomadu. Adi Susilo. Pantes, tapi luwih pantes men dadi Germo Sarkem pantes. Kancaku ning Sarkem soalnya saya. Zaman kuliah ning Jana Badra. Sobone Sarkem. Ketemu mbak-mbak bakul kerutuk. Kok kerutuk makan manuk. Manuke sapa? Wibowo. Nabi niku 140.000 Pak Bu. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ini sahih ya. Yang menjadi Rasul 3.000. Yang wajib diketahui 25. Tausilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin fahaqiq wa tanib hum adamun idrisu nuhun huduma Saleh wa Ibrahimu kulun mutaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syuaib wa Harunu wa Musa wal Yasa
Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dahoya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Aqidatul Awam. Wah apal kiai kok cuk padake iki lho. Cangkeme kok apal ya. Padake Adi Susilo. Menyek kok apal ya. Adake. Lah cara bocah TK ya beda meneh. Adam Idris Nuh dan Hud, Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail Ishak dan Yakub, Yusuf Ayub dan Su'aib, Musa Harun Dzulkifli Dawud. Ya Allah, ngaji nembe 10 menit, kopine wis adem. Kere. Setelah masuk adem sangit. Kenapa mas? Buai. Ini ada anggur, ada apel. Banyak milih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ini ada jeruk, Mbak tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Nangkapnya pinter, mesti mantan copet. Ini 25 nabi yang wajib diketahui, ada 5 yang mendapatkan ulul azmi. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Dan the best of the bestnya adalah Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa kok mimbarnya Nabi Ibrahim di kanan, mimbarnya Nabi Muhammad kok di kiri? Nabi menjawab, wahai sahabatku, sebelah kanannya Aras adalah jalan menuju surga, sebelah kirinya Aras adalah jalan menuju neraka. Kenapa posisi mimbarku berada di sebelah kirinya Aras? Aku jaga-jaga untuk umatku yang mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Aku lihat kebaikan-kebaikan dia. Saya siap-siap menghalaunya untuk minta ampunan kepada Allah supaya umatku tersebut tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Begitu cintanya Nabi dengan kita. Sampai mau masuk neraka, Nabi jagain. Itulah alasan kenapa begitu beliau mau wafat, kalimat yang keluar bukan zaujati, hai istriku, enggak, ibni, anakku, enggak, tetapi kalimat yang keluar dari mulutnya Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan apa? Ummati, ya Allah ya Rabb, aku tidak rela kalau umatku masuk neraka. Ya Allah ya Rabb, aku tidak rela kalau umatku menderita. Ya Allah ya Rabb, aku ingin umatku masuk surga. Ternyata itu dicontoh oleh orang-orang sekarang, kiai-kiai, pemimpin-pemimpin. Begitu, jangankan mau mati, masih hidup loh sudah. Ummati, 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 ummati. Aku harap nyalek, coblos aku ummati. Arep bangun masjid, ummati. Aku bangun masjid di semene ummati. Makanya kita itu jauh, gak ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Makanya kalau anak-anak al berjanji gitu, ada ungkapan apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi itu manusia terbaik, baik akhlaknya maupun bentuknya. Coba
Bapak Ibu, Nabi Yusuf kalih Nabi Muhammad niku kira-kira ganteng sinten? Ganteng siapa? Yangku apa matamu ki kataran? Yangmu ki sapa? Sok-sokan. Gantengnya Nabi Yusuf itu hanya 25%-nya dibandingkan ketampanan Nabi. Tapi kenapa Nabi yang dikatakan paling tampan Nabi Yusuf? Jawabannya sederhana, Li. Ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Makanya kenapa kita bisa melukis sosok seperti Yusuf, tapi tidak boleh melukis sosok seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Gantengnya Nabi Muhammad itu nggak bisa dilukiskan. Kok malah yangku mata nih? Kok geting aku? Buayane yangku itu ya mergo apa le? Belum ada masalah. Begitu ada masalah, sok-sokan. Kalau putus sama pacarnya, aku nggak bisa hidup tanpamu. Alah matane. Kula Allah nesu oksigenmu dicabut. Ayo, mau kei irungmu kei yangmu tok mudar to kowe. Makanya kemudian apa? Dalam yang sering kita baca itu, khairul bariyah nadroh ilai. Selawat nabi. Khairul bariyah. Mau tak sama nih santai wae. Oh, mungkin mati. Khairul bariyah nadara ilaiya. Khairul bariyah nadara ilaiya. bariyah nadhrah ilayya. Niku lak jenengan iki ngerti artine niku, Bu. Wis. Niku luweh apik siire dibandingkan lagu sing viral, nemen umpamane. Awakmu karo bariyah ora ngerti nemen. Ngomong selawatan meneng ngomong ngebanter. Iki lho anak buahe Bupati Karanganyar iki lho. Senengane konser karo Denny Caknan iki. Senengane karo Gilga iki. Nang Solo madu Gilga ya uga gilingan gabah. Aku kira jadi korban perseteruan cinta-cinta mereka. Sing rabi Happy, sing rabi Denny, pendukungnya Happy nyerang aku. Iki opo to aku? Kuwi opo meneh to tak santet mateng kowe. Denny iki yo bocahku, Happy iki yo bocahku. Kabeh duwe jodoh dhewe. Kok sing cerewet kok cangkemmu iki lho yo. Jodohe karepe Gusti Allah karepe cangkemmu, Nduk. Lha wong saiki jodoh ku lho yo aneh to. Kadang-kadang pacaran bertahun-tahun putus akhirnya pecong ngepek kanca. Pek nggo ngepek tangga. Pek lur ngepek sedulur. Pek suh ngepek musuh. Maka kamu bisa berhenti aja, Le.
cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan melahirkan cinta yang berkualitas. So, sawer matamu ndi sawere sawer. Malah kaya nonton Jatilan. Sawer. Angel mau baleni meneh. Makanya saya sering bilang apa? Kamu Kopi. makasih ya nak. Semoga kamu segera berjodoh dengan janda anak 15. Saya kalau ada kopi panas Pak Bupati itu harus langsung saya minum, karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Tapi kalau ada kopi ada gulanya, itu tidak pernah saya aduk. Kenapa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa, kayak cangkeme calak. Nyindir langsung. Kau ora? Sing gawe siapa kayak? Sing duwe gawe. Wah, rupane kaya preman-preman Colomadu. Shallu ala Nabi Muhammad. Khairul bariyah nadra ilaiha. Wahai engkau sebaik-baik manusia, berilah nadroh perhatian kepada kami wahai Nabi. Jenengan diperhatikan sama orang yang dicintai, ndak usah wenenge romo. Diteri bunga mawar. Wis lah muji. Posting ning medsos IG. Cocuit. Padahal ra jelas kiu-kiu. Iya. Sok-sokan, sok-sok. Jan, aku ya tahu. Ana rondo umur 7 tahun. Update status di Facebook. Yang tua-tua itu kan punyanya Facebook nih. 60 tahunan itu Facebook lah. Kalau TikTok enggak, mosok 7 tahun goyang pargo ya kan. 7 tahun status di Facebook. Ada enggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Ini baik kesambut apa? Akhirnya saya komentari, wonten Mbah. Dijawab, sinten Gus? Israel. Wis tuwa kemayu aku. Lah usia-usia Pak Bupati ke bawah itu Instagram. Lah nom-nom ini kebanyakan TikTok. Jadi dilihat dari usianya itu medsos bisa kelihatan. Lah saya Pak Bupati ini kan, kalau kalian kan milenial, kalau saya Pak Bupati Pak Camat jelas kolonial. Tapi seleranya ya milenial. Mila Bupati ini seringkali dangdutan. Ya serap apa kalau hiburan itu. Ya ora apa-apa lah, urip kudu imbang kok. Bilang kok tak wacake ayat sing mau mukadimah. Urip kuwi kudu mubasyirin, seneng baru mungdir. Basir dhisik baru mungdir. Mulai kalau pengajian, kalau dangdutan, sing penting ojo maksiat. Dangdutan iki ora apa-apa, tapi iso dadi wasilah maksiat gara-gara kowe dangdutan nyekel botol. Mangkat dangdutan malah gawe paguyuban jenenge pangunci, paguyuban munjuk ciu. Kaya masa lalu Camate biyen. Iki aja. Biyen Camate ngene, saiki wis ngene. Galon. Ora kok takbir ben ngene botol saiki ngene yo galon. Biyen lamen ya Pak Camat ya. Pak Camat ini biar cedak kalian gunjeng ini, zamane gunjeng tasik duwe campur sari, jampi stres. Gunjeng ini preman paling gede sak Yogyo. Cak Jawa Tengah sak Yogyo, 10 Jawa lah itu jenenge gunjeng. Ndasku lagi tahu ditodong pistol ping 3. Awal kula kenal kali gunjeng. Soalnya kula ngaji ning Sarkem, gunjeng premane Sarkem.
Kula ditembak ping 3. Macam-macam tak paten. Tapi jenengan perso mang takon Pak Camat. Sebelum Gunjek itu meninggal dunia, mampu bangun masjid 3. Lho Mas Yo. Ahli maksiat, iso bangun masjid 3. Kuliah S-lorone rampung ning Jana Badra sing ngancani gawe tesis aku. Maka kita juga bisa melihat masa lalu seseorang. Maka saya selalu bilang apa? Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Itulah alasan kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya apa? Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Nih laku masa depan besar itu, laku petengah juga gede ngono kuwi. Wong lanang kuwi lak wetenge gede biasane manuke cilik. Paling lato-latone kingsut. Karena saya dulu pernah gemuk kayak kamu nih. Saya dulu pernah gemuk 108 kilo. Iya, berarti biyen cilik. Ning saiki wetengku cilik berarti manuke. Iya. Sepil matamu kok sepil gitu. Kok sepil. Nanti kalau aku sepil aku jadi malu, kamu jadi mau. Ya aku malah udah bisa imbang, dangdutan yo ora apa-apa, tapi aja ndadekke maksiat.